Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan kriptografi di minggu ketiga. Bapak Ibu semuanya sudah bertahan selama 3 minggu untuk ikut perkuliahan secara daring, dan mudah-mudahan kedepannya secepatnya kita bisa ketemu lagi di kelas ya. Untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang matematika untuk kriptografi, dan ada sedikit tentang teori bilangan, ada tentang sistem bilangan, dan ada tentang kualitas enkripsi. Nah, yang paling penting mungkin pembahasan kita hari ini itu adalah yang parameter dari kualitas enkripsi, yang itu nanti bisa Bapak Ibu pergunakan untuk penelitian, salah satunya mungkin untuk tugas akhir ataupun untuk nanti skripsi Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk materinya mungkin sambil berjalan nanti Bapak Ibu silakan kalau ada yang ditanyakan dicatat saja pada saat saya menerangkan. Nanti di akhir pertemuan kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Udah siap semuanya? Ini tidak ada suaranya ini. Rina tumben tidak bersuara ini. Oh iya, Pak Herdi udah siap? Bu, karunya kan pada Heri, Bu. Oke, Pak Ucup udah siap, Pak Ucup ini? Ya, kalau sudah siap kita mulai saja ya materinya. Sebentar akan saya sharing dulu buat Bapak ya Ibu yang ada di meeting. Apakah sudah muncul slide materinya Bapak Ibu? Bagaimana slide materinya? Belum? Belum. Nah, ditunggu sebentar mungkin ya. Biasanya tergantung dari jaringan masing-masing ini. Nah, sekarang udah mau muncul. Ada Bu, ada. Ya. Oke, nanti untuk seperti biasa untuk materinya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan atau bisa download dari website saya ya. Nanti tinggal Bapak Ibu login saja di sana. Latihan.nupitri.com pakai NPM masing-masing. Ada 8 digit NPM yang sudah disetting. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan loginnya juga sama, pakai password yang sama dengan itu. Nanti kalau sudah pertama kali login, setelah itu Bapak Ibu bisa merubah passwordnya. Saya jangan lupa saja ya, nanti kalau lupa pasti tinggal komunikasikan saja ke saya, tinggal kasih tahu ke saya, sehingga nanti saya bisa balikin lagi passwordnya. Ya, kita mulai saja untuk materi kita hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas sedikit saja Bapak Ibu ya tentang matematika pada kriptografi. Ya, karena saya juga bukan matematikanya nggak pinter-pinter amat ya Bapak Ibu ya. Sempat merasa depresi juga melihat mata kuliah matematika mulai dari kelas 3 SMA sampai pas kuliah, apalagi ketemu dengan aljabar, komputasi numerik gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam kriptografi ini kita ada sedikit materi tentang matematika yang memang harus menjadi dasar yang harus diketahui atau minimal dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, sebelum kita ke materi kita hari ini, kita akan membahas dulu sedikit tentang materi kita yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang sistem kriptografi. Jadi, sistem kriptografi itu adalah suatu elemen-elemen, kumpulan elemen yang memang bertugas untuk menjaga keamanan data dan informasi, yang bagaimana tata caranya itu diketahui atau disepakati oleh para pengguna sistem informasi. Jadi memang kesininya karena kita sedang berada dalam dunia atau dalam society digital society teman-teman. Jadi memang mau tidak mau data dan informasi kita harus dijamin keamanannya agar tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga harus kita bangun sistem kriptografi yang terdiri dari ini ada pengirim dan penerima. Nah, memang kalau zaman dulu karena pengirim dan penerima ini manusia ya, jadi seolah-olah itu terdiri dari satu orang manusia yang mengirimkan surat dan satu orang manusia yang nanti akan menerima surat. Tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, receiver dan sender ini tidak hanya dari manusia ke manusia, tapi juga mungkin saja dari manusia ke alat atau dari alat ke manusia. Karena memang sekarang yang namanya data dan informasi itu tidak ditulis. Sekarang juga beberapa memang disimpan dalam media penyimpanan, ada yang penyimpanan secara hard disk,
atau secara fisik ya, ada yang mungkin sistemnya sekarang udah mulai dengan sistem cloud computing kayak gitu. Cuman walaupun bagaimanapun harus ada tetap sesi keamanan datanya. Lalu apa yang diamankan dalam sistem kriptografi itu ada 2 objeknya, yaitu ada yang namanya ada plain text dan ada ciphertext. Plain text itu pokoknya kalau Bapak Ibu masih bisa membaca dan memahami isi dari data dan informasi tersebut, berarti itu namanya plain text. Tapi kalau sudah dalam bentuk yang acak, bentuk yang sudah tidak bisa kita pahami lagi isi dan tujuan serta maknanya, maka itu adalah ciphertext. Sedangkan untuk prosesnya adalah enkripsi, itu perubahan dari plain text ke ciphertext, sedangkan dekripsi itu adalah mengembalikan dari bentuk ciphertext ke bentuk plain text. Biasanya enkripsi terjadi di sender atau di pengirim. Sebelum data atau informasi dikirim, biasanya dienkripsi terlebih dahulu. Lalu proses pengiriman atau proses penyimpanan itu dalam bentuk ciphertext. Setelah nanti datanya diterima ataupun datanya nanti akan dipergunakan lagi, itu bisa menggunakan proses dekripsi untuk mengembalikan ke dalam bentuk plain text-nya. Nah, untuk proses enkripsi dan dekripsi ini kita membutuhkan cipher yang terdiri dari algoritma dan kunci. Nah, algoritma di sini dia harus kompleks, hitungan matematikanya, terus biaya untuk memecahnya, menembusnya itu harus mahal, waktu menembusnya pun harus lama. Jadi makin kompleks prosesnya itu makin bagus. Sedangkan kalau kunci itu sifatnya private ya, jadi kunci itu yang harus kita jaga keamanannya, jangan sampai diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Sedangkan kalau algoritma boleh dipublikasikan, karena kalau tidak dipublikasikan kita tidak akan tahu sejauh mana kehandalan dari algoritma tersebut. Cukup yang kita keep, yang kita secretkan atau yang kita simpan itu adalah si kuncinya saja. Kunci itu yang bagus itu adalah kunci yang panjang dan acak, ya, yang ukurannya besar dan yang panjang. Nah, sedangkan untuk serangan itu, kemarin kita sudah berbicara tentang serangan dalam kriptografi. Jadi kriptografi itu kan punya ilmu sandingan ya, namanya cryptanalysis. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh si cryptanalis dalam melakukan pemecahan dari sistem kriptografi itu namanya serangan atau attack. Kemarin banyak sekali jenisnya, dimulai ada yang menggunakan alat, ada yang tidak, ada yang cuman melilik dan melihat saja, ada juga yang mencomot-comot data, ada yang sampai melakukan fabrication atau melakukan penipuan, baik itu berupa man in the middle attack ataupun mungkin melakukan penipuan berupa alamat atau suatu web yang palsu. Nah, itu kemarin dari serangan ya. Serangan yang paling gampang yang tidak perlu ilmu adalah serangan yang berupa kemarin itu adalah intimidasi ataupun berupa kekerasan ya, sehingga orang yang memiliki kunci itu mau menyerahkan kuncinya sama kita. Nah, itu adalah kemarin yang namanya materi dari serangan terhadap kriptografi. Hari ini kita hanya akan membahas sedikit saja mengenai teori bilangan, lalu ada sistem bilangan dan kualitas enkripsi. Nah, teori bilangan di sini, jadi Bapak Ibu, dalam kriptografi itu bilangan yang dipergunakan itu hanya satu jenis, yaitu integer saja. Jadi dalam kriptografi itu kita tidak mengenal bilangan desimal di belakang koma, tapi yang ada itu adalah bilangan desimal bulat. Nah, jadi hanya dari 0 sampai dengan 9 isinya dan tidak memiliki tanda koma ya. Kenapa harus menggunakan bilangan bulat? Karena di sini kita menggunakan mode himpunan ya. Jadi kalau kita menggunakan bilangan desimal, itu nanti kita akan menghasilkan suatu pecahan yang mungkin nanti pecahan itu harus kita simpan lagi. Jadi pada saat kita ibaratnya ada proses enkripsi, melakukan pembagian, dan bilangannya itu adalah bilangan belakang koma, nanti kalau bilangan belakang koma itu kan harus dibulatkan. Kalau dibulatkan kan berarti ada yang dibulatkan ke atas atau ada yang dibulatkan ke bawah. Pada saat kita bulatkan ke bawah, berarti kan ada yang dihilangkan. Berarti pada saat ada yang dihilangkan, informasinya tidak sama lagi. Terus kalau sekarang ada yang ditambahkan, dibulatkan ke atas, mau ditambahkannya apa gitu kan ya. Sehingga memang untuk kriptografi itu dimulai dari kriptografi klasik, yang dipergunakannya itu adalah bilangan bulat atau bilangan integer. Baik itu bilangan integer positif ataupun bilangan integer negatif. Nah, dalam bilangan integer itu
operasinya sama seperti biasa dalam aritmatika, itu ada proses pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Hanya saja untuk integer perlu diperhatikan bahwasanya pembagian pada integer itu biasanya kita menggunakan div ya. Beberapa bahasa pemrograman ada yang menggunakan div. Itu adalah membagi bulat dan tidak mengambil sisanya. Nah, sedangkan untuk bisa mendapatkan sisanya itu kita simpan di bagian yang lain. Jadi kalau kita melakukan pembagian di bilangan integer, maka harus kita buat dalam bentuk seperti ini. A dibagi B itu adalah A sama dengan Q dikali B ditambah R. Jadi si Q ini adalah hasil baginya yang bulat, sedangkan R ini adalah sisa baginya. Nah, jadi nanti pada saat kita punya dua bilangan integer itu kita harus selalu menggunakan konsep A sama dengan Q dikali B ditambah R. Itulah dalam kriptografi. Mulai dari kriptografi klasik sampai kriptografi modern itu menggunakan metode aritmatika pada bilangan integer. Contoh di sini, kalau kita memiliki dua buah bilangan integer yaitu 18 dengan 4. Nah, di sini ya teman-teman, 18 dengan 4. Maka kalau untuk melakukan pertambahan ini normal-normal saja ya, seperti biasanya kita melakukan proses pertambahan. 18 tambah 4 berarti jadi 22. Pengurangan 18 dikurangi 4 jadi 14. Kalau perkalian pun sama. Cuman yang berbeda adalah pada saat kita melakukan operasi pembagian. Nah, di sini kita harus menggunakan konsep bahwasanya A dibagi B itu adalah A sama dengan Q dikali B ditambah R. Nah, jadi nanti kita cari aja 18 itu berapa ya? 4 dikali berapa ya yang mendekati 18 gitu kan ya. Oh ya, 4 kali 4 itu 16. Berarti ada sisanya. Berapa sisanya? 2. Oh, berarti 18 itu adalah 4 dikali 4 ditambah 2. Nah, jadi nanti kalau kita mau melakukan proses pembagian pada bilangan integer itu dilakukan proses seperti itu. Lalu dalam bilangan integer, Bapak Ibu, itu ada yang namanya istilahnya divisibility atau bisa tidak dia membagi habis gitu ya. Membagi habis kayak 4 dibagi 2 itu kan habis, sisanya 0. Tapi pada saat sekarang 5 dibagi 2 itu kan tidak habis ya, ada sisa 1. Sehingga memang di sini ada istilahnya divisibility yang bisa menghasilkan bilangan-bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan, sehingga disebutlah yang namanya divisor. Ya, divisor itu adalah himpunan bilangan integer yang habis membagi sebuah bilangan integer lainnya. Tuh, mungkin Bapak Ibu masih ingatlah zaman kita SD, SMP, SMA, kita sering mengenal faktor persekutuan. Jadi bilangan pembagi, zaman dulu ada FPB, ada KPK. Itu kan bagaimana caranya kita mencari bilangan yang membagi habis suatu bilangan yang lain. Nah, kalau ini istilah kerennya jadi divisibility dan divisor. Jadi kayak ini nih, 12 itu kan zaman dulu juga kita sama waktu SD. 1 dikali 12, kemudian kita cari 12 dibagi 2 berapa ya? Oh iya 6. Sekarang selanjutnya 12 dibagi berapa ya? Dibagi 3 dapat berapa ya? Oh iya 4. Nah, berarti kalau sudah berdekatan kayak gini kan biasanya kita udah selesai nih. Karena ini sudah saling berdekatan yang paling tengah ini. Nah, berarti yang bisa membagi habis 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, itulah cetek ya Bapak Ibu, matematikanya nggak sesulit dalam aljabar linear ataupun komputasi numerik. Nah, selanjutnya kita bisa mengenal dari divisor-divisor itu, kita bisa mencari yang namanya great common divisor atau GCD dari dua buah bilangan integer. Ini great common divisor ini kalau zaman dulu istilahnya mungkin FPB ya Bapak Ibu, faktor persekutuan terbesar. Jadi di sini kalau kita punya dua buah bilangan integer, kemudian kita melakukan pencarian divisornya. Contohnya di sini ada 14 dan 42. Kan 14 itu 1 dibagi 14 dibagi 1 14, 14 dibagi 2 7, 14 dibagi 3 nggak ada, dibagi 4 nggak ada, dibagi 5 nggak ada, dibagi 6 nggak ada, dibagi 7, oh iya balik lagi ke 2. Berarti 14 itu habis dibagi oleh 1, 2, 7, dan 14. Nah kalau 42, nanti kan Bapak Ibu tinggal 42 itu kan dibagi ini 42 ini habis dibagi berapa? Contohnya 42 dibagi 1 dapat 42, 42 dibagi 2 dapatnya 21, terus 42 dibagi 3 dapatnya 12, lalu 42 dibagi 6 dapatnya 7. Nah, kalau sudah berdekatan kayak gini, 6 dan 7 kan udah berdekatan, berarti ini udah selesai. Nah, berarti di sini tinggal kita lihat dari yang ada di sini itu ada berapa
bilangan yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 ya yang sama, terus ada 2, terus satu lagi adalah 7 yang sama. Jadilah himpunan divisor bersamanya itu adalah 1, 2, dan 7. Kemudian kita ambil yang paling besar untuk GCD-nya. Yang paling besar adalah nilai 7, sehingga GCD dari 42 dan 14 itu adalah nilainya 7. Tuh, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau nyari great common divisor itu sama dengan bagaimana caranya kita mencari faktor persekutuan terbesar zaman dulu. Cuman kalau di sini nanti kita memang tidak perlu melakukan secara manual, ada algoritmanya yang bisa melakukan proses pencarian untuk GCD dari atau great common divisor dari dua buah bilangan integer. Namanya itu adalah algoritma Euclidean. Di algoritma Euclidean itu bisa kita pergunakan dengan syarat pertama B-nya nggak boleh 0, karena kalau B-nya sama dengan 0, GCD-nya akan dapat A langsung. Terus si B itu harus tidak boleh 0. Nah, tidak boleh 0 sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil dari GCD A dan B itu berapa. Untuk melakukannya, pertama kita pastikan A dan B-nya itu bukan bilangan genap ya, bukan bilangan negatif. Kemudian nanti kita buat dalam bentuk yang tadi, di mana A sama dengan Q dikali B ditambah R. Sehingga di sini si A-nya itu harus lebih besar dari B. Karena di sini teman-teman, si A-nya harus lebih besar daripada B. Sehingga nanti si A-nya bisa kita simpan di sini, kemudian B-nya kita simpan di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan berapa Q dan berapa R-nya, nanti tinggal kita pindahkan. Si B-nya kita pindahkan menjadi A, si R-nya kita pindahkan jadi B, dan kita ulangi terus-menerus sampai kita mendapatkan R-nya sama dengan 0. Seperti itu. Bagaimana contohnya? Kita lihat di sini ya. Jadi, di sini kita punya 64 dan kita punya 12. Kalau secara manual kan kita bisa bikin kayak gini kan, 64 itu terdiri dari berapa, ini kayaknya cukup panjang nih, 64 itu kan kayaknya dimulai dari 1 dikali 64 gitu kan ya, terus 2 dikali 32 nah kan. Terus setelah itu kita punya 3 dikali berapa ya, 3 berarti dikali 18, terus 4 itu kita dapat dikali 16, terus kita kali 5 nggak ada, dikali 6 nggak ada, dikali 7 nggak ada, dikali 8 kita dapat 8. Nah, berarti ini divisor untuk 64 itu 1, 2, 3, 4, 8, 16, 18, 32, dan 64. Sedangkan kalau untuk 12 kita kan punya 1 kali 12 berarti kan ya, kemudian 2 dikali 6, terus kita punya 3 dikali 4. Nah, ini udah divisor untuk dua buah bilangan 64 dan 12. Sekarang kita lihat mana saja yang sama. Nah, ini dari 1 sampai 4 ini sama. Dan kesininya nggak ada lagi yang sama. Berarti kalau kita lihat di sini, yang paling besar dari yang sama ini adalah nilai 4. Maka GCD-nya secara manual itu adalah 4. Nah, kalau sekarang kita menggunakan rumus Euclidean, maka di sini pertama kita harus merubah dalam bentuk A sama dengan Q dikali B ditambah R. Berarti kita bagi 64 dibagi 12. Berapa dikali 12 yang mendekati 64? Berarti kan dikali 5. Ini hasilnya kan 60. Nah, berarti sisanya kita dapat 4. Nah, kemudian kita pindahkan 12 jadinya A untuk selanjutnya, dan si 4 ini jadi B. Lalu kita lihat. Sekarang 12 dibagi 4 dapat berapa? Oh ya, dapat 3. Sisanya dapat berapa? Oh, sisanya dapat 0. Karena sisanya sekarang sudah 0, maka kita dapatkan GCD dari 64 dan 12 itu adalah 4. Ini GCD. Nah, jadi antara sistem manual yang tadi kita lakukan dengan sistem menggunakan algoritma Euclidean itu biasa. Kalau sudah dalam bentuk algoritma, berarti kita sudah bisa buatkan alatnya. Jadi kita tidak usah lagi melakukan perhitungan-perhitungan. Jadi kita tinggal kayak gini. 1209 dikali 27. Kita nggak usah repot kalau sudah ada algoritma, sudah ada alatnya. Tinggal kita lihat prosesnya di sini sampai dia bisa menghasilkan GCD-nya adalah 3. Tuh ya, Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini saya sudah buat aplikasi. Ini gampang lah, kalau sudah bentuk algoritma, Bapak Ibu bisa bikin dalam bahasa pemrograman apapun. Jadi nanti kita tinggal masukkan hasilnya. Contohnya 102.456
dan satu lagi 35. Jadi ini si A-nya harus lebih besar ya Bapak Ibu dari si B-nya. Sehingga nanti kita bisa melakukan proses rumus di sini nih. A sama dengan Q dikali B. Jadi si B-nya harus lebih kecil dari A. Jadi si A-nya harus bilangan yang lebih besar. Itu adalah si GCD. Contoh mau yang lain boleh. Contohnya kita punya GCD dari 27 ibaratnya dengan 33. Berapa GCD dari 27 dengan 33? Itu kan tinggal kita lakukan tadi. Berarti sekarang, nah si 33-nya ini jadi A karena dia lebih besar. Dan si 27-nya kita buat jadi B. Jadi kita buat dalam bentuk 33 sama dengan, ini maaf sekali ya jelek ya Bapak Ibu tulisannya. Berapa dikali 27 ditambah berapa? Gitu kan ya. Biasanya kalau saya di papan tulis itu lebih indah tulisannya. Nanti ini kali ya. Nah, berarti berapa ya? 33 dibagi 27. Nah, paling kita dapat 1 ya. Dapat 1. Oke, 27 dapat dari 27 dikali 1 27. 33 dikurangi 27, kita akan dapat nilainya 6. Selanjutnya, karena R-nya belum 0, kita lanjutkan. Sekarang berarti 27 adalah berapa dikali 6, itu kan, ditambah berapa gitu ya. Berarti 27 dibagi 6, kita dapat berapa ya? 4 ya. 4, berarti 24. 6 dikali 4 kan 24, berarti sisanya adalah 3. Masih belum 0, maka kita pindahkan lagi. 6 sama dengan berapa dikali 3 ditambah berapa, kan? Berarti sekarang 6 dibagi 3 kita dapat pas 2 dan sisanya adalah 0. Ya, sekarang R-nya sudah 0 nih. Ini kita sudah punya 0 di sini. Nah, di sini kita sudah punya 0. Maka GCD-nya adalah 3. Jadi GCD antara 27 dengan 33 itu dapatlah angka 3, Bapak Ibu. Ya, itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan algoritma Euclidean. Nah, kalau kita menggunakan algoritma Euclidean dan ternyata kita mendapatkan hasilnya adalah 1, nah itu berarti dua buah bilangan itu dinyatakan relatif prima. Karena dia hanya bisa dibagi oleh satu bilangan integer, yaitu angka 1 saja. Tidak ada lagi bilangan lain selain 1 yang bisa membagi habis dua buah bilangan tersebut. Berarti salah satunya atau dua-duanya itu biasanya adalah bilangan prima ataupun kelipatan dari bilangan prima, sehingga pada saat kita cari GCD-nya itu hasilnya adalah 1. Contohnya di sini nih. Pada saat kita punya 217 dengan 4 sini, kita lakukan proses seperti biasa. 274 dibagi 4 kita dapat 54. Nah, ini hasilnya kan 216 nih. Berarti sisanya adalah 1. Lalu kita bagikan. Nah, ini 4-nya jadi pindah jadi bukan ke sana ya. Nah, 4-nya pindah ke 4 yang sini. Nah, pindah ke sini 4-nya. Terus 1-nya pindah ke sini dan kita dapat di sini 0. Baru kita ketahui kalau GCD-nya adalah 1. Berarti antara 24 dengan 14 ini namanya adalah relatif prima. Nah, bilangan relatif prima ini yang akan kita cari pada saat kita menggunakan algoritma RSA. Jadi, algoritma RSA yang terkenal sebagai algoritma asimetris yang biasanya digunakan pada digital signature itu menggunakan relatif prima, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan kunci public dan kunci private-nya. Nanti kita pada saat berbicara tentang RSA akan lebih banyak lagi menggunakan relatif prima. Selanjutnya adalah aritmatika modular. Karena kita menggunakan bilangan integer, sehingga pada saat proses pembagian itu kan ada sisa bagi. Nah, makanya di sini kita menggunakan aritmatika atau proses perhitungan sisa hasil pembagian. Nah, kalau kita memiliki dua buah bilangan A dan B, kalau A mod B sama dengan R itu diambil dari rumus yang tadi, di mana A kan tadi rumusnya adalah A dibagi B itu harus dalam bentuk seperti ini kan. Dari sini kita bisa buatkan dalam bentuk modulus. A-nya di depan, si B-nya jadi basis untuk modulusnya, lalu si sisa baginya menjadi hasil modulusnya. Jadi contohnya tadi kita punya berapa ya? Ibaratnya kita tadi punya
21 contohnya dibagi 4, kan ya. Tadi kan kita dapat bahwasanya 21 itu ibaratnya adalah 5 dikali 4 ditambah 1. Nah, ini kan berdasarkan persamaan yang tadi. Sekarang kita bisa buat dalam bentuk modulus. Nah, berarti sekarang 21 dalam modulus 4 itu adalah nilainya 1. Itu ya. Jadi nilai A-nya disimpan di depan, si nilai B-nya ini jadi base dari modulusnya, dan R-nya di sini menjadi hasil dari operasi modulus tersebut. Dan R ini selalu bernilai paling kecilnya adalah 0, Bapak Ibu, di sini. Kemudian dia akan kurang dari si base-nya. Jadi kalau base-nya itu 4, maka kemungkinan untuk R itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Tuh, jadi dia tidak akan melebihi dari si B tersebut. Nah, ini contoh-contohnya. Sini kita punya 14 dimod 5 berarti sama dengan 14 sama dengan 2 dikali 5 tambah 4. Jadi nanti hasil modulusnya itu adalah si 4 ini. 172 dengan 37, ini juga sama. Maka nanti hasil si R-nya itu jadi hasil dari modulus 172 dalam modulus 37. Nah, kalau dalam proses minus kayak gini, nih, bilangan negatif, nah, Bapak Ibu jangan membuat si R-nya negatif ya, R-nya harus selalu berpositif. Berarti pada saat R-nya harus positif, nah, bilangan yang negatifnya itu kita bisa simpan di sini, dalam key-nya. Jadi si R itu nggak boleh negatif Bapak Ibu, si key-nya boleh negatif, sehingga pada saat tadi kita punya rumus A sama dengan key dikali B ditambah R, nah itu si R itu nggak boleh negatif, tapi si key ini, key-nya boleh negatif, dia boleh bilangan negatif, boleh bilangan minus, ya Bapak Ibu. Cuman kalau si R-nya nggak boleh negatif. Jadi pada saat kita punya minus 16 pada modulus 4, nah itu kita tinggal buat aja si key-nya yang minus, sehingga di sini nanti R-nya akan tetap bernilai positif atau minimal 0. Seperti itu. Kemudian, kita bisa melakukan suatu pernyataan kongruen. Kongruen itu adalah jika A dan B pada modulus yang sama memiliki hasil yang sama. Jadi kayak gini nih. Pada saat kita punya bilangan modulus 3, kita dua buah bilangan, 17 dan 2, dan dua-duanya menghasilkan modulusnya sama 2, maka ini dinyatakan 17 dan 2 itu kongruen pada modulus 3. Tuh, jadi ibaratnya kongruen itu efeknya akan sama, karena dia akan menghasilkan hasil bagi yang sama. Ini terjadi pada saat kita menggunakan algoritma Cesar-Cipper. Algoritma Cesar-Cipper itu kan hanya menggeser angka, menggeser angka dan huruf. Kalau kita punya hurufnya jumlahnya cuma 26, maka pergeseran yang berarti itu hanyalah 0 sampai 25 pergeseran yang berarti. Jadi kalau kita bergeser sebanyak 65, yaitu tetap aja nanti dia akan dicari kongruennya berapa dengan berapa di modulus 26 tersebut, sehingga nanti dia efeknya akan sama. Jadi kalau Cesar-Cipper itu memang algoritma yang paling rentan, karena dia hanya berefek dari 0 sampai 25 saja. Jadi kalau angkanya besar pun nanti tetap akan dicari adalah kongruennya berapa pada modulus 20. Lalu untuk inverse modulo, ini adalah hal yang paling susah untuk dicari secara manual, karena inverse modulo itu hanya terjadi jika adanya relatif prima. Jadi kalau kita akan mencari inverse dari suatu A pada modulus M, kita harus pastikan bahwasanya si A dengan si M ini itu adalah relatif prima. Jadi kalau A dan M-nya relatif prima, maka A akan memiliki inverse pada modulus M. Tapi kalau si A dan M-nya tidak berrelatif prima, maka dia tidak akan memiliki inverse. Nah, inverse modulo ini kita gunakan dalam RSA juga. Jadi pada saat RSA mau bikin kunci, generate kunci, itu kita harus selalu bisa kan kuncinya ada kunci public sama kunci private. Nah, si kunci publicnya itu kita ambil dengan mencari yang berrelatif prima dengan himpunan kunci yang kita tentukan.
Sedangkan untuk bisa dapat kunci private-nya itu kita harus mencari inverse modulo n dari si kunci private si kunci publiknya. Jadi nanti pada saat kita berbicara tentang RSA, nah ini akan kita pergunakan. Cuman kalau kita bahas di sini ini terlalu panjang ya kalau untuk dibahas secara daring. Jadi ini hanya pengenalan saja lah. Nanti Bapak Ibu tinggal cari pengembangan materinya di luar sana. Selanjutnya untuk sistem bilangan. Ini sistem bilangan ini yang cukup familiar dengan kita semuanya. Pada saat nanti kita menggunakan algoritma kriptografi modern, mau tidak mau kita harus memahami tentang yang namanya sistem bilangan. Saya rasa Bapak Ibu waktu belajar di arsitektur komputer ataupun organisasi komputer atau biasanya di pengenalan teknologi informasi biasanya dikenalkan dengan sistem bilangan. Karena kan kalau yang dikenal di komputer itu kan sebenarnya adalah biner ya Bapak Ibu ya. Cuma ada 2 yaitu 0 dan 1. Cuman kan dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sistem bilangan yang lain. Ada desimal, ini yang paling familiar dengan kita, yang terdiri dari 10 digit angka yang digunakan, itu dari 0 sampai dengan 9. Kalau biner kan cuma 2, 0 dan 1. Terus ada lagi oktal, yang dia hanya terdiri dari 8 simbol, itu dari 0 sampai dengan 7. Dan yang terakhir adalah heksadesimal. Nah, heksadesimal itu hanya terdiri dari 16 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Setelah 9 itu dilanjutkan A dengan F. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk si sistem bilangan. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu dalam kriptografi modern itu adalah desimal, biner, dan heksadesimal. Oktal itu jarang dipergunakan, atau paling yang dipergunakan itu ada satu sistem khusus namanya itu base 64, di mana kita menggunakan karakter-karakter yang bisa tampil di printer atau di layar, sehingga namanya itu adalah base 64. Cuman ada 64 simbol yang dipergunakan. Nah, contoh penggunaan sistem bilangan ini, jadi contohnya biasanya kan kita mengenal bilangan desimal ya. Nah, bilangan desimal itu bisa kita pindahkan dalam bentuk mode basis 2 atau dalam bentuk biner. Nah, kalau bentuk biner kan biasanya kita susun dia berdasarkan 2 pangkat berapa ya, kayak gini kan. 1 itu adalah 2 pangkat 0, terus kan kalau 2 itu adalah 2 pangkat 1, terus 4 itu adalah 2 pangkat 2, sampai seterusnya. Contohnya ini ada 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, ini terus ini contohnya 8 itu 2 pangkat 7. Nah, itu adalah deret untuk bilangan biner. Jadi nanti kalau kita punya bilangan desimal, tinggal kita masukkan aja ke dalam deret 2 pangkat berapa, 0 sampai pangkat berapa gitu ya. Contohnya di sini kita punya 25. Di deret bilangan pangkat 2 ini, itu kan yang paling mendekati dengan 205 itu adalah 128. Maka di sini kita masukkan 1 kali 28. Nah, ini. Terus ada berapa lagi? Sisanya berapa nih? Ini berarti kita masih punya sisa sekitar 77 ya. Berarti 77 itu masih lebih dari 64. Oh, berarti kita punya 1 dari 64. Nah, berarti sekarang 77, di sini kan sisanya 77. 77 dikurangi 64, itu berarti sisanya tinggal 3. Ini tadi 5 dikurangi 8, 7, terus 19 dikurangi 2, 77 ya. 77 dikurangi 64, kita dapatnya adalah dapat 13. 13 itu berarti di sini kita dapat berapa ya Bapak Ibu ya selanjutnya? 13 berarti kita dapatnya harusnya di sini 1 ya. 1, 8, 13 sisanya. Ini kan 77 dikurangi 64 itu dapatnya 13. Terus 13 dikurangi 8, ini kayaknya salah saya malah menghitungnya. Berarti di sini dapatnya 5. Nah, 5 itu dikurangi 4, dapatnya 1, berarti di sini harusnya 0. Betul Bapak Ibu? Takut salah nih saya ngitungnya. Berarti 205 itu adalah di sini 128 ditambah 64. Betul ya? Terus ini salah. Biar agak sedikit jelas. Ditambah berapa tadi teh?
Nah, ditambah 8, ditambah 4, ditambah 1. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan aja ke deretnya. Tadi ini deretnya. Berarti di sini tadi dapat, kalau 1 berarti kan 2 pangkat 0. Berarti ya ini harus tadinya 0 nih harusnya. Terus berarti kan 1, 0, 41, 81, 16, 0, 32, 0, 641, 1281. Nah, berarti 205 itu binernya itu ada seperti ini. 110, 0, 1101. Ya, itu untuk biner dari 205. Ini kalau binernya kayak gini 15 kan itu tinggal aja nih 1 ditambah 2 dapat 3. Sisanya kan masih ada 12 ya, dikurangi 4 terus sisa 8. Ini semuanya terisi. Jadi 111 semua. Nah, kalau kita mau berpindah ke basis 8 dan basis 16 itu lebih enak kalau kita sudah berada dalam posisi basis 2. Kenapa? Karena kalau kita mau berubah ke dalam basis 8 di basis 2, itu kita tinggal bagi-bagi 3-3. Nah, kita bagi 3-3 kayak gini. Lalu kita hitung. Ini kan 1 ditambah 4, berarti di sini kita dapatnya 1 tambah 4 ini kita dapat 5. Lalu yang 3 ini kita dapat 1, yang ini kita dapat 3. Berarti 205 dalam basis 8 itu adalah 315 dalam basis 8. Ini kalau ini dalam basis 2 kan. Nah, sedangkan kalau kita mau berubah dia dalam basis 16 itu lebih gampang lagi. Contoh kan tadi kita punya 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 ya Bapak Ibu, mohon maaf ya jelek sekali tulisannya. Nah, kalau basis 16 kita bagi 4, 1, 2, 3, 4 kasih garis. 1, 2, 3, 4 ini pas nih. Tinggal kita hitung 1 ditambah 4, 5, 5 tambah 8, berarti ini dapatnya 13. 13 itu berarti 10 itu A, B, C, D. Oh, berarti ini D. Lalu ini 0, 0, 4 tambah 8, 12. Berarti 12 itu adalah 10 itu A, berarti B, C. Berarti ini CD. Berarti 25 itu dalam basis 16 itu adalah CD. CD. Ya, tulisannya jelek sekali ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Karena dengan fasilitas terbatas. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau berpindah-pindah dalam sistem bilangan, karena kita familiar dengan sistem desimal, jadi kita bisa pindah dulu ke bentuk biner. Nanti dari biner itu bisa kita berpindah ke basis 8 ataupun ke basis 16. Kalau basis 8 tinggal bagi 3-3 dari belakang. Kalau basis 16 tinggal bagi 4-4 dari belakang. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kemarin kan kalau nggak salah kita sudah sedikit membahas ya tentang karakter ya. Karakter dalam komputer itu kan menggunakan kode pengkodean. Salah satu yang paling terkenal itu adalah pengkodean ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, si ASCII ini itu terdiri dari 8 bit. Nah, jadi satu karakter itu dikodekan oleh ASCII itu sebesar 8 bit. Berarti kita akan punya dari 0 sampai 255. Karena kita punya deret dari 1, 2 pangkat 1 ya, berarti 1, terus kita punya 2, 4, 8, kita punya 16, 32, terus kita punya 64, dan terakhir kita akan punya 128. Ini adalah untuk deretan 8 bit. 8 biner. Nah, ya. Jadi ya, kalau nanti kita jumlahkan, kalau ini isinya 0 semua, ini akan 0. Kalau ini isinya 1 semua, maka itu akan mendapatkan paling besar itu adalah 255. Nah, terus sama si ASCII ini dia dikodekan dalam bentuk simbol. Nah, ada beberapa simbol yang biasanya ditampilkan atau bisa muncul ke layar atau ke printer. Nah, ini mulai dari 32 terus sampai 126, ini adalah yang bisa muncul, makanya disebutnya di sini sebagai printable. Biasanya bisa muncul di layar atau bisa muncul di printer. Sedangkan untuk sisa lainnya ini adalah tambahan. Nah, terus kalau ini biasanya ini untuk kontrol, biasanya nggak muncul nih. Kalau dipaksakan muncul pun ke layar, biasanya tampilnya kotak-kotak ataupun bahkan tidak muncul sama sekali. Makanya kalau kita menggunakan algoritma kriptografi modern,
biasanya kita harus membuat satu algoritma konversi dari bentuk karakter ke dalam bentuk angka, lalu kita kembalikan lagi dari bentuk angka dalam bentuk karakter. Cuman agar bisa tampil ke layar atau tampil ke printer, itu kita harus mengatur agar hasil dari proses enkripsi dan dekripsi itu selalu dalam lingkup atau dalam himpunan kode ASCII yang printable dari 32 sampai 128. Nah, itu ya. Nah, contohnya kayak gimana nih penggunaannya? Contoh, nih saya ambil salah satu nih di sini, ibaratnya saya ambil huruf N. N itu 78. Maka 78 itu kan 78 itu kalau 18 kelebihan ya, berarti 0. Itu 78 dikurangi 64 itu kita dapat 1 kan. Sisanya ada berapa 78 itu? 78 dikurangi 64 kita punya 14. Berarti kalau ini kelebihan, yang ini kelebihan. Nah, berarti 14 dikurangi 8 kita dapat 6. Dapat ini 0. Nah, berarti 76 itu adalah 01001110 dalam bentuk dalam bentuk linearnya. Nanti kalau dia ditampilkan ke dalam bentuk ASCII, dia akan berupa huruf M. Seperti itu. Makanya kemarin waktu ada bertanya, Bu, bisa nggak gambar menjadi teks? Itu sebenarnya bisa, Bapak, Ibu. Karena kan gambar itu terdiri dari pixel-pixel. Kita tinggal buat aja dia dalam satu pixel grayscale. Kemudian kan pixel grayscale itu kan dari 0 sampai 255. Sehingga nanti kita bisa terapkan dia dalam bentuk tabel atau simbol ASCII yang ada di sini. Seperti itu. Contoh di sini. Saya punya kata Marta 272. Maka nanti setiap karakter yang ada di sini itu bisa kita pindahkan dalam bentuk desimal, kemudian bisa kita pindahkan dia dalam bentuk biner. Nah, ini yang tersimpan di dalam memori komputer seperti ini. Lalu ini dalam bentuk heksa, dan ini adalah tadi bentuk spesial yang biasanya banyak dipergunakan, yaitu base64 yang hanya menampilkan 64 karakter yang bisa muncul ke layar. Nah, jadi dari bentuk ini biasanya nanti kalau kita menggunakan kriptografi modern itu biasanya dalam bentuk karakter, itu bisa kita rubah dalam bentuk angka. Lalu selanjutnya karena kriptografi modern itu menggunakan komputer, itu kita sudah bisa menggunakan dalam bentuk biner. Makanya kalau gambar pun kemarin bisa kita rubah. Jadi gambar si Lena ini yang aslinya dia berwarna, karena kan berwarna itu dia dalam bentuk 24 bit. Ada R, red, green, dan blue. Nah, itu kita tinggal konversi saja dia dalam bentuk grayscale, di mana si grayscale-nya itu hanya terdiri dari 8 bit. Nah, jadi sama ya, kayak pengkodean ASCII tadi. Nah, kemudian, ini kalau kita dalam bentuk RGB, nah kalau dalam bentuk grayscale seperti ini. Nanti kita bisa buat dia dalam bentuk heksa. Sehingga dia bisa terdiri dari deretan karakter, huruf, dan angka. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan kriptografi untuk gambar, atau untuk image, atau untuk citra, itu kita tinggal pindahkan saja dia atau ambil saja nilai pikselnya tersebut, baru kita operasikan menggunakan algoritma kriptografi. Contohnya seperti ini. Ini kemarin yang sedang saya lakukan penelitian bersama mahasiswa itu adalah di mana kita punya citranya dibuat dalam grayscale, lalu dia diproses menggunakan algoritma, contohnya di sini menggunakan AES. Nah, di sini hasilnya jadi seperti ini. Jadi yang asalnya gambarnya kelihatan, ada gambar cewek pakai topi, sekarang di sini sudah nggak kelihatan informasinya. Jadi contoh enkripsi dari ini. Nah, sekarang terakhir itu adalah tentang kualitas enkripsi. Jadi enkripsi atau sistem kriptografi yang bagus itu yang seperti apa? Nah, ini nanti bisa jadi patokan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti mau bikin penelitian tentang sistem kriptografi. Nah, sistem kriptografi itu kualitas enkripsi yang bagus itu pertama dilihat bagaimana caranya dia bisa membuat plain text yang tidak lagi berhubungan dengan membuat ciphertext yang tidak lagi berhubungan dengan plain text-nya. Jadi di mana orang tidak akan pernah menyangka kalau itu ternyata plain text-nya apa gitu ya. Jadi ini harus sangat jauh berbeda. Deretannya, terus posisinya, terus kemunculannya itu harus benar-benar dirubah. Sehingga dalam kriptografi itu korelasi antara ciphertext dan plain text itu semakin rendah korelasinya, itu akan menjadi semakin aman. Jadi semakin tidak berkorelasi, semakin kecil koefisien korelasinya, itulah yang diharapkan dari sistem kriptografi. Karena semakin kecil akan semakin aman.
Sini contoh, saya bikin simulasi ya buat teman-teman. Saya punya plain text seperti ini. Ada berita bahwasanya orang-orang perlu bangun, data tidak bohong, terus situasi di lapangan tidak bohong, kata Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan, seperti yang dilansir AFP Sabtu 4 Juli 2020. Nah, kalau menggunakan Caesar Cipher dengan pergeseran 9, dengan hanya digeser 9 ya Bapak Ibu, berarti digeser 9 itu, maka si A dia akan menjadi dia akan menjadi J. Si A akan menjadi J di sini. Berarti pergeserannya bukan 9 ya, karena ini A menjadi J. Berarti kalau A jadi J itu pergeserannya 11. Maaf ya, pergeserannya 11, dia jadi J. Gimana bisa dilihat ini? Nah, ini A-nya jadi J. Itu ya. Terus di sini kita dapatkan nilai korelasinya yang sangat kuat. Korelasinya sangat kuat, artinya apa? Berarti kalau korelasi kuat, hubungan antara chip plain text dengan chipper text ini masih ada. Apakah itu susunannya, apakah kemunculannya, apakah deretan antara satu huruf dengan huruf yang lain itu masih ada dari plain text-nya. Contohnya apa? Ini nih. Ini tanggalnya nggak dirubah. Terus ini kayak simbolnya nggak dirubah. Ini huruf besarnya tidak dirubah. Nah, kalau masih ada kesamaan-kesamaan seperti ini korelasinya akan semakin besar. Sedangkan kalau korelasi yang diharapkan dalam sistem kriptografi itu adalah korelasi yang kecil. Terus contohnya untuk yang lainnya, itu untuk Piegener Cipher. Kalau Piegener Cipher kan dia udah punya kunci yang panjang nih. Kalau tadi kan hanya satu huruf. Kalau Piegener Cipher kuncinya udah panjang. Dan ini saya coba dengan memperluas himpunan hurufnya. Nah, sehingga menjadi tampilannya seperti ini. Nah, ini korelasinya menjadi lebih kecil. Ini lumayan lebih bagus dibanding yang tadi. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat, nah, ini bentuk-bentuknya sudah berbeda. Yang belum berbeda apa? Tinggal ini, spasi, nah, itu ya, spasinya masih ada. Nah, terus yang lainnya sudah mulai hilang. Tapi spasi masih ada di sini, sehingga memang kayak gini nih, ini UT itu untuk di sini. Ini bisa kelihatan. Nah, korelasinya lumayan lah, tapi dia udah lebih bagus dibanding yang tadi. Nah, yang paling bagus itu kalau kita punya yang seperti ini nih, dari gambar menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi berbentuk. Ini lihat, korelasinya sangat lemah. Nilai yang diharapkan dalam sistem kriptografi, artinya apa? Informasi yang ada dalam plain text, baik itu berupa gambar ataupun teks, itu sudah tidak muncul lagi di chipper text-nya, sudah tidak ada di sini. Orang sudah tidak bisa melihat lagi informasi yang ada di sini. Sehingga inilah yang diharapkan, korelasi yang lemah. Jadi dalam kriptografi itu, enkripsi yang bagus itu adalah kalau kita bisa menghasilkan korelasi antara chipper text dengan plain text yang lemah, yang kecil, mendekati 0. Semakin besar atau mendekati 1, itu berarti sistem kriptografinya memiliki kualitas enkripsi yang jelek. Selanjutnya, selain chipper text-nya harus berbeda dengan plain text, yang selanjutnya adalah harus acak. Tingkat keacakan ini bisa kita hitung menggunakan teori entropi. Nah, entropi itu adalah kita menghitung kemunculan ukuran suatu informasi dalam suatu pesan. Jadi artinya kemungkinan munculnya suatu huruf itu apakah dia semakin sering ataupun tidak menentu. Nah, yang diharapkan dalam sistem kriptografi itu adalah nilai entropinya mendekati 8. Nah, jadi kalau sistem kriptografi pas dihitung entropi dari chipper text-nya kecil atau dari 8 sangat kecil sekali, jauh dari 8, maka itu masih bisa ditebak sistem kriptografi. Contoh di sini. Kita menggunakan chipper text. Bisa kelihatan teman-teman nih. Korelasinya tadi kuat kan? Maka kita bisa lihat di sini entropinya. Entropinya jauh dari 8. Ini entropi plain text, ini entropi chipper text. Tidak ada perubahan dari plain text ke chipper text. Kenapa? Karena kemunculan hurufnya kan cuma digeser. Sekarang kalau A munculnya 7 digeser jadi J, maka J-nya akan muncul 7. Jika D itu paling banyak muncul dalam plain text diganti dengan huruf M, maka M nanti akan muncul. Jadi kalau kita menggunakan Caesar Cipher, di sini bisa kelihatan kalau dari entropinya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga di sini kalau Caesar Cipher itu kualitas enkripsinya tidak terlalu bagus.
Nah, berbeda dengan Vigener. Kalau Vigener kan kuncinya udah mulai panjang nih. Nah, sekarang sudah ada perubahan nih. Kalau kita lihat di sini, dengan korelasi yang sedang, dia entropinya sudah berubah. Ini kan plain text. Ini plain text, ini cheaper text. Nah, plain text itu 0,4,07. Berarti dia cukup jauh nih dari 8. Nah, dengan adanya Vigener cheaper di sini di enkripsi, maka cheaper text-nya dia udah mulai mendekati 8. Nah, kalau ada yang seperti ini udah mulai muncul lah. Dia ada perubahan nih. Nah, dari yang asalnya 4,07 menjadi 4,65. Ini berarti kadarnya lumayan lah sistem kriptografinya. Yang paling bagus itu yang tadi ini. Yang asalnya informasinya sudah terlihat jelas menjadi yang tidak sama sekali terlihat. Nah, itu bisa kita lihat ini plain text-nya, ini cheaper text-nya. Cheaper text-nya ini mendekati 8. Ini sangat sempurna. Jadi kalau sistem kriptografi yang bagus itu kayak gini. Yang korelasinya lemah, tapi entropinya mendekati 8. Itulah yang paling bagus. Itu yang diharapkan dalam satu sistem kriptografi. Terakhir itu yang biasanya kita pergunakan adalah histogram. Histogram itu biasanya berkaitan dengan entropi. Kalau entropinya bagus, histogramnya bagus. Kalau entropinya jelek, histogramnya jelek. Yang diharapkan dari histogram itu adalah tidak adanya tumpukan. Nah, kayak ini kan plain text nih. Ini masih ada tumpukan nih. Kalau kita lihat di sini, dia numpuk di sebelah sini dan ada satu yang paling menonjol. Kalau kita menggunakan cheaper text itu sebenarnya teman-teman hanya menggeser saja nih. Posisinya dia tetap masih sama. Nah, bentuk dari histografinya masih sama. Dia masih menumpuk di satu titik dan masih ada yang sangat tinggi. Seperti ini. Nah, histogramnya masih jelek. Tapi kalau kita sudah menggunakan algoritma yang lainnya, ini contohnya Vigener, nih bentuk histogramnya sudah mulai berubah. Yang hasilnya seperti ini, sekarang dia sudah sedikit berbeda. Nah, dengan adanya perubahan histogram, itu berarti kualitas enkripsinya sudah mulai semakin bagus. Apalagi kalau yang tadi AES. Nah, ini kan asalnya ada tumpukan nih. Ada yang besarnya terdiri dari yang ini ada yang beberapa yang sering muncul. Ini sering muncul nih. Kalau terlalu banyak yang sering muncul, itu nanti mudah untuk ditebak. Tapi kalau sekarang sudah kita enkripsi menggunakan AES, ini dia sudah lebih merata. Nah, dengan adanya merata seperti inilah yang diharapkan. Berarti kemungkinan pertama hurufnya makin acak, terus kemungkinan hurufnya tidak tertumpuk muncul di satu huruf saja. Dia sudah beberapa huruf sudah tergantikan sehingga tidak ada lagi huruf yang sering muncul. Huruf yang sering muncul itu memudahkan kriptoanalisis untuk melakukan penebakan menggunakan analisis frekuensi. Nah, jadi yang diharapkan itu adalah seperti ini histogramnya, lebih merata. Tidak seperti ini, dan ya kalau ini lumayan lah, tidak. Tapi yang kalau paling bagusnya seperti ini. Nah, selain daripada itu juga untuk sistem kriptografi yang biasanya diukur itu adalah waktu prosesnya. Jadi waktu prosesnya itu harus jangan terlalu lama, karena kalau lama berarti proses sistem informasinya itu jelek. Terus juga adalah besar file hasilnya. Kenapa? Karena nanti kan filenya akan disimpan nih. Kalau sekarang plain text-nya asalnya cuman 100 byte contohnya. Nah, berarti si cheaper text-nya itu jangan sampai menjadi 2 kali lipat. Kalau dia menjadi 2 kali lipat, maka nanti pada saat kita punya file-file yang besar, contohnya berarti kita punya 1 mega, berarti nanti si cheaper text akan menjadi 2 mega. Kalau kita punya 1 giga, maka dia akan jadi 2 giga. Nah, itu kan berarti akan terjadi pemborosan penyimpanan, sehingga besar file hasil atau besar file cheaper text itu harus selalu diatur agar jangan sampai terlalu besar, karena nanti akan memakan space pada penyimpanan ataupun pada proses pengiriman datanya menjadi lebih lambat. Nah, seperti itu teman-teman tentang kriptografi. Nah, jadi itulah tentang bagaimana pertama tadi adalah itu teman-teman? Tadi adalah tentang teori bilangan. Teori bilangan, situ kita punya bilangan integer dengan modulo, kemudian tentang sistem bilangan, ada desimal, ada okta, ada biner, dan ada heksa, dan barusan terakhir adalah tentang perhitungan kualitas enkripsi. Ada korelasi, entropi, terus ada histogram, dan besar file, serta tadi itu adalah waktu proses. Ya, seperti itu materinya. Silakan kalau teman-teman ada yang ditanyakan, atau ada pertanyaan yang sudah muncul di sini. Silakan. Sebelum kita akhiri sesinya.
Mungkin ada 5 menit lagi kalau mau teman-teman ada yang ditanyakan. Pasti Rina. Yang lain bosen lah, Kang Rina wae yang nanya. Tuh ya, ulah Rina Kan bosan. di protes wae kemarin Rina terus. Kayaknya pas kalau teman-teman nonton replayan videonya wajah Rina yang sering muncul. Libur heula, Bu. Libur heula. Silakan yang lain kalau ada yang tanyakan sebelum kita akhiri sesinya. Rina sok-sok. Akhiri ta senakan kamari pundung din. Pundung nggak disebut-sebut. Silakan Pak Herdi atau Pak Heri mungkin ada yang tanyakan. Atau yang lain, Bapak Ibu yang lain. Oh iya, No. Riki Paris, Bu. Mana Riki, Pak Riki yang mana Pak Riki ya silakan Pak. Kalau yang mau ditanyakan bebas-bebas saja. Nanti kalau Bapak Ibu bertanya, munculkan saja kameranya, nanti biar gambarnya wajahnya nanti muncul di video yang saya upload ke YouTube. Lumayan lah buat viral gitu ya Bapak Ibu. Nggak ada yang ditanyakan. Mungkin agak bingung ya, karena memang kalau hitungan itu enaknya kita di kelas ya, menggunakan papan tulis, menggunakan adanya spidol. Kalau di sini kan tulisan saya jelek gitu kan ya. Garekgok gitu kan. Nanti mungkin kedepannya nanti biasanya pembelajaran kan minggu depan itu kita akan sudah mulai bahas tentang algoritma ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mempergunakan algoritma tersebut. Lalu kita akan analisis algoritmanya kualitasnya seperti apa dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan keamanan dari si sistem kriptografi tersebut walaupun algoritmanya algoritma yang klasik. Jadi minggu depan pasti kita banyak sekali praktikum ya. Nah, kalau dalam kriptografi itu programnya nggak usah bikin sendiri juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting di sini kita bagaimana caranya mengkolaborasikan teknik-teknik untuk bisa meningkatkan kualitas enkripsi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti skripsinya mau tentang kriptografi itu sebenarnya nggak ada apa ya namanya itu nggak ada keharusan untuk tidak ada keharusan untuk membangun sistemnya secara sendiri karena kriptografi itu sebenarnya bukan sistem yang kayak kita bangun sistem informasi ya. Itu dalam sistem informasi kriptografi itu hanya bagian dari teknologi. Jadi hanya satu modul saja yang dimana nanti dia bertugas untuk mengamankan proses penyimpanan data, mengamankan proses pertukaran data. Jadi sistem informasinya boleh sudah ada atau boleh diambil dari yang lain. Nanti tinggal kita gunakan satu tambahan fasilitas yaitu untuk mengamankan datanya saja. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita akhiri saja ya Bapak Ibu, karena saya juga lagi ditunggu untuk sidang skripsi dan seminar di kampus. Ini beneran ya, nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan sharing dulu link untuk rekap kehadiran di akhir ya, karena biasanya sering keluar masuk nih kalau meeting. Saya sharing linknya di chatting ya Bapak Ibu, nanti tinggal masuk saja, tinggal isikan lagi absensinya. Ya seperti itu mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan minggu depan kita masih membahas dengan metode daring sepertinya. Kita akan membahas tentang algoritma kriptografi klasik. Ya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kriptografi klasik. Itu kita mulai dari monoalfabetik substitution cheaper. Nah, itu masih menggunakan, kita akan membahas tentang algoritma yang paling populer yaitu Cesar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.